Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gubuk Satwa. Oke guys, di video kali ini gue mau nge-unboxing paket gue nih. Kalian tahu isinya ular guys. Nah, ini kiriman dari temen gua, salah satu reptiler di Sumatera, yaitu Mas Yudi RBL. Nanti Instagramnya gue taruh sini guys. Dan apa isi paketan ini, yaitu yang jelas itu ular berbisa, ular venom yang sangat cantik guys. Ya, gue sih sebenarnya belum ada pengalaman gitu ya dalam keep atau untuk kersit ular yang ada di dalam sini nih, tapi gue mau coba melihara dan gue juga udah nyiapin kandangnya nih guys. Ini kandangnya. Nih kandangnya guys. Gak usah lama-lama lagi karena aku juga takut juga sih, soalnya ini udah 2 hari guys. 2 hari nih dikirimnya dari Pulau Sumatera. Dia jauh ya perjalanannya. Langsung kita buka aja, mudah-mudahan sih masih hidup nih. Nih ular nih guys, nih di dalam botol. Masih hidup nggak ya? Oh, masih hidup guys. Ini, kelihatan nggak? Ini cantik banget sih. Mana sih? Nih, duh. Kita langsung buka aja ya. Oh, ini palanya nih. Gue suka sih sama ular ini karena punya warna itu yang cantik banget. Nanti kalian bisa ngeliat sendiri nih. Dan spesies ular ini itu dari genus Elapidae. Namanya Calliopis bifrygata atau ular cabai besar guys. Gokil, cakep banget sih nih ularnya nih. Mana sih dia ya? Nih tuh. Palanya merah dong. Palanya merah. Nanti kita lihat di pas kandangnya ya. Untuk preview jenis bisanya, habitatnya, nanti gua akan ngejelasin juga sedikit. Tapi ini gokil. Ini sumpah cantik banget. Oke, kita langsung keluarin aja. Sebelumnya gua mau ngambil snack hook dulu guys. A few moments later. Karena ini ular yang berbisa, ularnya gue taruh sini dulu ya, nanti kita jelasin. Ini gue tutup dulu biar aman. Di situ kita langsung pindah ke kamera bawah. Nah, ini dia guys ularnya. Kalau kita bisa lihat warna palanya berwarna merah, dan ujung ekornya nih kalau kalian bisa lihat itu warnanya merah juga ya guys. Nah, ini adalah ular Calliopis bifrygata atau bifrygatus, atau biasa orang lokal menyebutnya ular cabai besar, atau biasa dikenal juga Malayan blue coral snake. Nah, kalau kita bisa lihat juga itu di badannya itu kayak berwarna biru-biru ya guys, tapi ini dari kamera nggak terlalu banget kelihatan, tapi kalau aslinya ini kelihatan banget. Nah, ular Calliopis bifrygata ini dia dari suku Elapidae dan bergenus Calliopis. Untuk ukuran ular cabai besar ini atau ular Calliopis bifrygata ini, dia bisa mencapai maksimal 1,5 meter guys.
Nah, karena ini ular yang sangat berbisa dan sangat mematikan, ular ini mempunyai jenis bisa neurotoksin yang sangat-sangat besar atau sangat tinggi. Jadi ini bisa menyebabkan kematian gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian bertemu dengan ular seperti ini di alam, jangan coba-coba kalian pegang memakai tangan kosong. Itu udah ya sama aja kalian bunuh diri guys. Karena kalau kalian kegigit ular ini ya, kalau kalian tidak tahu dari cara penanganannya, terlebih juga untuk bisa ular ini juga, untuk serum maksudnya ya, untuk serum anti bisa ular ini juga belum ada di Indonesia. Ketersediaan serumnya belum ada di Indonesia guys. Nah, untuk tipe taring ular cabai besar ini, dia mempunyai jenis taring Proteroglypha. Lalu untuk habitatnya, dia biasanya penghuni hutan primer, sekunder, atau di daratan rendah dan di daerah pegunungan yang sangat lembab guys. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melihara, nah di sini sih gue juga nggak menyarankan ya kalian untuk melihara ular ini. Itu dia harus mempunyai tingkat kelembapan yang tinggi, dan di sini gue juga setup kandangnya sebisa mungkin menyerupai habitat di alamnya guys gitu. Nanti untuk setup kandangnya gue juga akan ngejelasin juga. Ini gue mau nge-review sedikit dulu ya, gue mau nge-review sedikit tentang ular ini gitu. Nah, seperti pada umumnya ular-ular Elapidae, ular Calliope bifrygata ini atau ular cabai besar ini, makanan favoritnya itu adalah ular-ular kecil yang ukurannya lebih kecil dibanding tubuhnya dia guys. Dia juga bersifat kanibal juga. Nah, selain ular, dia juga akan memakan kadal dan kodok-kodok kecil. Untuk kehidupannya dia biasanya di alam itu dia bersifat terestrial ya. Dia hidupnya di tanah atau di dalam tanah. Makanya di alam untuk spesies ular ini dia termasuk ular yang langka, bukan dilindungin ya, tapi langka. Kenapa langka? Karena dia agak jarang ditemui gitu, karena ya hidupnya dia di bawah tanah guys. Dia agak eksklusif lah hidupnya. Makanya ular-ular ini tuh jarang banget ditemuin sama masyarakat atau penduduk-penduduk lokal di daerah sana. Nah, untuk penyebaran ular ini, dia penyebarannya di Asia ya. Kalau di Indonesia setahu gue itu di Sumatera, terus di Myanmar, di Filipina itu ular ini ada gitu. Nah, ular Calliope bifrygata ini dia hidup dan atau beraktivitas pada malam hari guys, atau nocturnal. Kebanyakan ular sih aktivitasnya pada malam hari atau nocturnal. Misalnya itu untuk mencari mangsa, untuk mencari makanannya dia gitu. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ular ini sebenarnya masuk ke kategori ular yang tidak bisa kita tebak ya untuk karakteristiknya, karena agak sedikit agak sedikit susah juga menebak karakteristik ular cabai besar ini karena dia nggak bisa ditebak. Ular ini juga akan melarikan diri kalau misalkan dia merasa terganggu, terusik. Tetapi dia juga akan tetap melingkar gitu di tanah, maksudnya dia juga akan melingkar di tanah dengan ekor yang tegang sebagai pertanda atau memberitahu agar si pengganggu itu menjauh dari ular ini guys gitu. Makanya kalau kalian ketemu sama ular ini ya sebisa mungkin kalian jangan sampai mengganggu atau mengusiknya, karena balik lagi, karena ular ini tuh bahaya banget guys, bahaya banget dengan bisa yang mematikan gitu. Nah, lalu untuk setup kandangnya, gue di sini memakai ini tanaman pakis, terus bebatuan nih, kalau kalian bisa lihat batu-batuannya kayak gini. Terus untuk alasnya ini gue campuran atau mix. Jadi gue ini memakai kokopit, terus tanah yang biasa dibuat tanaman. Terus gue campur lagi dengan sphagnum moss, lalu gue campur lagi dengan cocoa husk. Jadi
seperti habitat di alamnya. Gua sebisa mungkin bikin setup kandang buat ular ini seperti habitat di alamnya guys, karena ular ini tuh cenderung agak susah adaptasi di tempat-tempat baru. Makanya sebisa mungkin gue bikin setup kandangnya di gex seperti ini, seperti habitat di alamnya guys. Dan ular ini harus butuh kelembapan yang tinggi, dan mudah-mudahan juga di gubuk satwa ini ular cabai ini bisa survive, bisa sampai hidupnya lama di sini. Dan menurut temen gue ini ukuran yang gue beli dari dia ini udah maksimal size sih, tapi gue juga nggak tahu juga sih ya maksimal size ular cabai ini semana sebenarnya. Tapi kalau gue lihat dan gue baca-baca dari Google, terus YouTube, terus literatur lainnya, sepertinya sini emang bener udah maksimal size gitu. Dan menurut temen gue juga ini berjenis kelamin jantan guys gitu. Lalu apalagi ya? Ya sepertinya udah sih gitu doang kayaknya. Untuk ular cabai ini ya kalau kalian bisa lihat untuk setupnya ya gue seperti ini doang guys gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu video gue kali ini tentang unboxing plus review dan setup kandang ular Coleopis bifrigata atau ular cabai besar guys. Semoga video gue bisa menambah wawasan kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Bila memang ada kata-kata gue yang salah dan penjelasan gue yang salah, mohon dimaklumi guys. Dan kalian bisa bantu komen juga di video gue ini bila ada kata-kata atau pembawaan gue yang mungkin sedikit ada salah atau penyampaian yang salah. Kalian bisa bantu komen di bawah ini guys. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi kalian agar kalian bisa tahu video updatean terbaru di gubuk satwa ini guys. Oke, gua Arinardi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.